Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita melanjutkan membahas tentang kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk anak-anaknya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kebutuhan yang mendasar yang pertama adalah kebutuhan tentang fisiknya, makan, minumnya, pakaiannya, mainannya. Kalau ini enggak dipenuhi maka akan suka ngemis, minta-minta, mencuri, begal dan sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah anak butuh rasa aman dan nyaman. Ketika tidak merasa aman dan nyaman di rumah, maka dia akan lebih cenderung keluar rumah, minggat dari rumah, jauh dari orang tua. Biasanya yang membuat anak itu nggak nyaman adalah karena sifat kasar, keras, baik lisan maupun tangan. Kemudian sifat kebutuhan mendasar berikutnya yang ketiga adalah anak butuh untuk dicintai, diperhatikan, disayangi. Kurang kasih sayang juga akan menimbulkan perilaku yang buruk juga. Dia akan super aktif untuk mencari perhatian, caper. Anak-anak pang dengan pakaiannya seperti itu, dan juga anak-anak remaja yang dari hari ke hari semakin hanya mencari panggung, mencari perhatian, karena mereka secara mendasar belum terpenuhi. Sekarang yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah anak juga butuh dihargai. Anak punya harga diri. Semua kita yang punya harga diri, yang butuh dihormati bukan hanya orang tua. Anak juga pun butuh dihargai, dihormati. Allah sudah mengukuhkan kebutuhan ini karena Allah sendiri sudah memberikan fitrah pada setiap jiwa untuk dihargai, dimuliakan, dijaga kehormatannya. Allah sendiri memuliakan anak Adam di surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdil. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Karramna, kami telah memuliakan anak Adam. Karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami bawa mereka ke darat, ke laut. Enggak dibiarkan saja di darat. Allah sediakan hewan-hewan untuk dijadikan tunggangan.
Zaman dulu tunggangannya unta, kuda, himar, keledai, untuk dijadikan tunggangan manusia. Sekarang Allah lebih berikan lagi, mobil, motor, sepeda. Kemudian ketika di laut Allah berikan manusia kapal untuk berlayar, berjalan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, aku berikan pada mereka rizki yang baik. Dan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, aku lebihkan manusia, anak Adam itu atas segala makhluk. Atas segala makhluk, hewan, tumbuhan, gunung, bumi, Allah lebihkan manusia atas mereka. Ini pengukuhan Allah tentang harga diri manusia, ya, di surat Al-Isra ayat 70. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kita sebutkan dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, muslim itu enggak mendolimi muslim yang lain. Wala yahzuluhu, dalam riwayat yang lain wala yahqiruhu, tidak meremehkan atau menghina. Lihat, ini karena mereka ada harga diri. Wala yakdzibuhu, dia tidak membohongi muslim yang lain. Wala yahqiruhu, dan tidak meremehkan atau merendahkan. Di sini hadis riwayat Imam Muslim. Ini pengukuhan bahwa tadi al-muslim akhul muslim, di situ ada la yahqiruhu, tidak boleh meremehkan atau merendahkan, karena dia ada harga diri, memiliki kemuliaan yang harus dijaga kemuliaannya. Lah, dari dasar ayat dan hadis, kalau kita bahas disampaikan semuanya akan panjang. Di sini menunjukkan di dalam Islam sudah dikokohkan kebutuhan yang sangat mendasar ini. Jagalah harga diri anak kita. Bagaimana menjaga harga diri anak kita? Kita sering secara tidak sadar kepada anak itu meremehkan. Ketika dia cerita, ya, nanti kalau aku udah gede mau jadi ustadz, mau kuliah ke Madinah. Tapi ayahnya bilang apa? Alah, kamu mau ke Madinah, Al-Kafirunnya udah 2 bulan gak hafal-hafal. Lihat, meremehkan. Cuman seperti ini, kira-kira anak bangkit semangatnya enggak? Bukannya dihargai, dia sudah punya cita-cita yang tinggi, sudah punya inisiatif dan cita-cita yang mulia, enggak dihargai, tapi malah dijatuhkan, diremehkan. Mestinya orang tua menghargai. Masya Allah, senang ayah mendengar cita-citamu, keinginanmu seperti itu. Mudah-mudahan terkabul. Barakallahu fiik. Tapi nak, kamu kalau mau ke sana harus rajin menghafal. Surat Al-Kafirun itu mestinya sudah selesai kamu hafalkan dalam 1 hari. Cuman kamu nggak serius saja. Coba kalau kamu serius, kamu akan cepat hafal dan kamu akan bisa ke sana. Ini menghargai, memicu semangatnya, bukan meremehkan.
Meremehkan itu adalah menjatuhkan harga diri. Kemudian di samping meremehkan adalah membanding-bandingkan. Kita sering nggak sadar membandingkan anak yang pertama dengan anak yang kedua, atau anak yang kedua dengan anak yang ketiga, atau terus. Setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Unik, keunikannya nggak bisa dibandingkan. Karena setiap anak itu unik, punya kelebihan, kebaikan masing-masing, nggak boleh dibandingkan. Ya, sebagaimana hewan itu punya keunikan masing-masing. Bebek dengan ikan nggak bisa dibandingkan. Ikan suruh terbang kayak bebek. Bebek pernah bisa terbang walaupun sedikit. Nggak bisa. Ikan suruh nyelam di air nggak bisa. Bebek suruh nyelam di air nggak bisa. Tapi ikan suruh ngambang terus di air di atas permukaan nggak bisa juga. Ini hal-hal seperti ini beda, punya keunikan masing-masing. Setiap hewan itu punya keunikan masing-masing. Ya, antara monyet dengan bebek nggak bisa dibandingkan. Punya keunikan masing-masing. Lah anak kita juga punya keunikan. Yang satu cenderung belajar, baca buku, membaca, menulis, menghafal, nggak usah disuruh. Dia membaca, belajar, nggak usah disuruh. Tapi kalau disuruh membantu ayah ibunya, lelet, lambat. Anak nomor 2, Masya Allah, rajin dia membaca, rajin dia membantu ayah sama ibunya. Tapi suruh membaca, suruh menghafal, suruh belajar, lelet, malas. Harus dirayu dulu, harus dibentak dulu, baru dia belajar. Yang satu lagi punya 2, dia rajin belajar, rajin membantu. Yang satu lagi malas dua-duanya, belajar malas, bantu malas. Tapi dia punya daya imajinasi yang tinggi, punya karya, punya jiwa seni. Setiap anak pasti ada kelebihannya. Nanti kita akan bahas di kebutuhan berikutnya. Ada kelebihannya. Antum hanya fokus melihat apa kelebihan anak, keunikannya, ya, keunikan, kecenderungan, minatnya, sifat wataknya. Nggak mungkin anak itu jelek semuanya, terkumpul pada dirinya jelek semuanya. Pada diri setiap anak kita itu ada kebaikan, ada kekurangan, ada kelebihan, ada juga di situ keburukan. Jadi nggak perlu kita bandingkan. Kamu itu seperti adikmu itu loh. Kalau suruh bantu ayah itu cepet, bahkan nggak usah disuruh dia cepet bantu. Gitu. Nanti anak yang kedua juga kena marah juga. Ini anak pertama dimarahin karena nggak mau bantu. Anak kedua dia kena marah juga. Kamu itu loh kayak abangmu itu loh, rajin belajar. Suruh belajar aja susah. Semuanya kena marah. Karena kita hanya fokus di kekurangan dan kesalahan. Sehingga yang terjadi hanya membandingkan. Dibandingkan itu menyakitkan enggak? Menyakitkan. Kalau abang sama adik selalu dibandingkan, yang kakaknya selalu dibandingkan sama adiknya yang kelebihannya lebih banyak, kakak ini lama-lama membenci sama adik. Gara-gara adik itu, aku selalu dinomor 2-kan, selalu salah di mata ayah, selalu kena marah. Karena adik lebih banyak kelebihannya.
di mata ayahnya. Sehingga dia lama-lama membenci adiknya. Ya. Dan dia membenci ayahnya juga. Jadi nggak ada orang yang mau dibandingkan satu dengan yang lain. Anak kita belum pinter aja. Kalau pinter dia bandingkan dengan ayahnya dengan ayah tetangga. Gitu. Jadi kita akan sakit juga kalau dibandingkan ayah dengan ayah tetangga itu. Sakit kita. Makanya ini nggak menghargai, membandingkan anak satu dengan yang lain, anak kita dengan anak temen, dengan temennya, itu membuat hatinya selalu. Kalau dibandingkan kira-kira bagaimana? Minder. Aku selalu salah. Aku selalu banyak kekurangan. Karena ayah selalu membandingkan aku dengan adikku yang ada kelebihannya banyak. Saya itu bodoh, saya itu banyak kelemahan, saya nggak bisa apa-apa. Semakin minder nanti. Gitu. Kemudian yang tidak terasa juga kita menyakiti anak kita, ya. Tadi menyangkut harga diri anak adalah tadi sering mengoreksi. Sekecil apapun dikoreksi. Ada orang tua yang menuntut anaknya sempurna dalam semua sisi. Ya. Dalam semua sisi, dalam sifat wataknya, prestasinya, selalu dikoreksi semua. Ya. Kalau selalu dikoreksi, nggak ada yang baik pada diri anak. Dan akhirnya dia merasakan semuanya salah. Semuanya salah. Naruh bukunya salah, nulisnya salah, ya, menghafal setorannya salah. Terus dia merasakan aku penuh dengan kekurangan. Salah terus. Ini membuat dia semakin minder. Anak ini, ya, sebenarnya nggak perlu banyak dikoreksi. Kekurangannya itu sesuatu yang harus kita simpan untuk dicarikan solusi. Kita kepada anak kita harus lebih banyak memberi pujian, jempol, ya, memberikan pujian, mendoakan kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan anak kita harus kita hargai. Ya. Berikutnya yang membuat anak itu merasa diruntuhkan harga dirinya ketika anak itu dimaki-maki. Dasar bodoh, dasar pemalas. Dasar apa lagi? Anak durhaka. Dasar ini masih agak ingat. Kadang orang tua ada yang pakai nama-nama kebun binatang ini. Naudzubillah. Anaknya sendiri dibilang hewan. Coba dia secara tidak sadar dia merendahkan dirinya sendiri. Kalau anaknya hewan berarti bapaknya siapa? Hewan juga. Itu secara tidak sadar. Oleh karena itu, dan ini ketika anak itu dimaki-maki, dan ini sangat dimaki-maki, akan muncul jiwa memberontak, melawan. Inilah muncul istilah anak durhaka. Anak itu kalau selalu dimaki-maki, dimarah terus, ya. Marahmun bukan nggak cukup dengan mulut yang suara kuat, tapi dengan maki-maki. Pasti dia akan menjadi seorang yang memberontak, melawan. Akhirnya anak terbiasa menjawab, melawan, membantah orang tua. Ya.
Saat seperti itu baru orang tua sadar, kemudian memberikan label anak durhaka karena suka melawan. Padahal siapa yang membuat anaknya melawan dan memberontak? Cara kita mengoreksi anak tadi dengan maki-maki, dengan cara kasar. Ini yang membuat anak itu memberontak melawan orang tuanya. Jadi anak itu nggak tiba-tiba jadi anak durhaka, melalui satu proses yang panjang. Karena sifat orang tua yang nggak bisa menghargai anak, bisanya hanya maki-maki anak. Salah dimaki-maki, ya, disuruh nggak cepat dimaki-maki. Selalu begitu. Muncullah pada diri anak sifat pemberontak tanpa disadari. Ya, pola asuh seperti ini yang tidak memenuhi kebutuhan yang mendasar pada anak, yaitu menghargai, maka jadinya minder. Ya, kalau anak itu punya sifat atau mental lemah, kalau mentalnya lemah, dia minder, menarik diri dari pergaulan, jadi tertutup, introvert. Tapi kalau dia mentalnya kuat, memberontak, melawan, jawab. Biasa kok dimaki-maki tiap hari, dia biasa aja, nggak minder. Tapi dia punya nanti sifat pemberontak, berontak, melawan. Akhirnya kita ngasih anak durhaka, ngasih label anak durhaka. Jadi dua sifat ini, ya, pada anak yang lemah mentalnya jadi minder, ya, menarik diri dari pergaulan karena selalu dikoreksi terus, disalahin terus, dimarah terus, dibanding-bandingkan terus, ya, dimaki-maki. Karena mentalnya lemah. Tapi kalau mentalnya kuat, berontak, melawan. Ini baru muncul istilah anak durhaka. Jadi anak durhaka tidak tiba-tiba, nggak ada anak itu dilahirkan untuk jadi anak durhaka, kan? Anak itu menjadi anak durhaka karena sebab pola asuh yang salah. Salah dalam menangani. Mestinya coba kalau anak selalu bersama ayah ibunya, yang ayah ibunya bisa menerima kondisi anak apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu selalu dihargai, ya, barakallahu fi. Terus ini lama-lama kebaikan-kebaikan itu akan muncul, mengurangi kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada anak. Anak itu kalau selalu dihargai, dipuji dari kebaikan dan prestasinya, sekecil apapun kalau kita bisa menghargai, maka anak akan semakin berkurang. Berkurang apa? Kekurangan tadi semakin berkurang. Dia semakin pintar, semakin terampil, semakin baik, semakin terus. Ini cara kita berterima kasih kepada anak. Sebenarnya, ya, orang tua yang selalu bisa melihat dari sisi kebaikan. Ini sebenarnya kenapa anak nggak bisa menghargai orang tua? Ya, kenapa orang tua nggak bisa menghargai anak? Karena tadi orang tua hanya melihat sisi-sisi kekurangan dan kesalahan. Kalau yang dilihat tuh, yang di zoom, yang diperhatikan, yang kita fokuskan, yang selalu kita lihat itu kekurangannya, kesalahannya, yang keluar kira-kira apa dari lisan kita? Karena hati kita selalu kecewa, sakit hati. Yang keluar adalah kita mengeluh, kita marah-marah, kita maki-maki.
Karena kita hanya melihat sisi kekurangan dan kesalahan. Tapi kalau kita melihat dari sisi kelebihan dan kebaikan anak, sekecil apapun kelebihan dan kebaikan itu, dan dia bisa menghargai, di sana kita akan bisa memuji anak, memujinya, ya, berterima kasih kepadanya. Makasih ya nak sudah sholat 5 waktu, makasih ya nak sudah jaga adik, makasih ya nak sudah pulang cepat. Seperti ini kalau dihargai, anak itu nyaman bersama kita, rapat sama kita. Dia akan tambah jaga adik, selalu ada jempol, ada terima kasih. Dia mau lagi jaga adik berikutnya. Tapi ketika kebaikan dan kelebihan itu enggak dihargai, ya, enggak pernah dapat pujian, enggak pernah dapat jempol, tadi akhirnya kelebihan itu makin lama makin dia bosan, enggak mau lakukan lagi, ya, enggak mau lakukan lagi. Hal yang harus coba kita perhatikan bagaimana Allah menyikapi hambanya, menghargai. Allah itu sangat, ya, syakur, sangat terima kasih kepada hambanya, sangat menghargai kebaikan-kebaikan hambanya. Saya ingin sampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi. Yaqulullah Ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana mahu idza dzakarani. Aku akan bersamanya kalau dia selalu mengingatku. Zikir, mengingat Allah Ta'ala. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya, dalam keadaan dia sendiri, aku akan mengingatnya di dalam kesendirianku juga. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Kalau dia mengingatku dalam keramaian, dalam jumlah yang banyak di majelis, aku akan mengingatnya di majelis yang lebih baik daripada majelisnya. Dia selalu dibalas dengan kebaikan. Semakin selalu dibalas apa? Yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau dia mendekat kepadaku dengan sejengkal, aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku dengan satu hasta, aku akan mendekat kepadanya dengan satu depa. Satu depa. Dia mendekat dengan satu hasta, aku mendekat dengan satu depa. Gitu. Wa in atani yamshi, kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya, menyambutnya dengan berlari-lari kecil. Lihat, Allah itu sampai kalau hambanya itu datang dengan berjalan, dia dengan lari-lari kecil, maknanya menyambut. Disambutnya kita dengan lebih menunjukkan kerinduan. Di dalam hadis ini tadi selalu Allah menyebutkan
balasan, Allah memberikan balasan yang lebih. Padahal Allah nggak membutuhkan hambanya. Allah nggak butuh. Allah itu maha sempurna, maha kaya, nggak butuh dengan siapapun. Nggak ada kekurangan pada beliau, pada Allah Ta'ala. Nggak ada kekurangannya, kebaikannya. Lah, kita hadis ini disampaikan untuk apa? Untuk kita bisa menghargai sekecil apapun kelebihan anak kita. Kebaikan-kebaikan anak kita itu hargai dan berikan. Kalau anak itu selalu dihargai, insya Allah anak itu akan semakin mendekat sama kita, kalau orang tua. Kenapa Allah tadi menghargai hambanya? Ini cara Allah untuk memicu, memotivasi hambanya agar selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, agar selalu zikir pada Allah Ta'ala. Kan itu. Dengan cara menyambut, membalas dengan yang lebih baik. Ini Allah. Mestinya kita juga harus memakai caranya Allah. Bagaimana anak kita dia rajin berbuat baik, patuh sama orang tua. Kalau udah patuh, dihargai dong. Ucapin terima kasih. Makasih ya nak, sudah bantu Abi. Ada ucapan terima kasih. Jadi yang ngucapin terima kasih bukan hanya anak ke orang tua. Orang tua mengucapkan terima kasih kepada anak itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya anak itu selalu mau atau mudah mentaati, mematuhi orang tuanya. Dalam rangka seperti itu. Bukan sekedar padahal kita juga membutuhkan anak nanti. Kita butuh saat nanti dewasa, kita butuh kebaikan-kebaikan. Lah, caranya Allah sebagai murabbi, sebagai pendidik hambanya, ini yang kita pakai di dalam mendidik anak-anak kita. Pandai-pandailah kita menghargai anak kita. Ya. Pandai-pandailah menghargai anak kita. Dipuji, ya, diberi jempol, doa. Dan Rasulullah SAW seperti itu. Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya Maimunah istri Rasulullah SAW. Kalau di Rasulullah itu di Madinah itu kan susah untuk cari air, untuk wudhu, untuk buang hajat. Ketika bermalam, Ibnu Abbas punya inisiatif. Ibnu Abbas yang baru umur kurang dari 10 tahun, dia cari air ketika masih belum gelap, cari air, nyiapin untuk Rasulullah. Rasulullah nggak tahu. Ketika itulah Maimunah menceritakan, wahai Rasulullah, Abdullah bin Abbas sudah menyediakan air untuk wudhu. Ketika malam-malam Rasulullah SAW bangun, ditunjukkan ini air tadi yang nyarikan Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah SAW kemudian bagaimana Rasulullah menghargai jerih payahnya Abdullah bin Abbas. Dipanggilnya Abdullah bin Abbas, diusap kepalanya, diusap pundaknya sambil berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Lihat, diusap kepalanya, dipegang pundaknya, baru doa. Anak ini kira-kira bagaimana? Diusap kepalanya, dipegang pundaknya, didoakan. Kira-kira bagaimana perasaan anak ini? Seneng banget. Seneng banget. Itu yang membuat dia kokoh dalam kebaikan. Akhirnya sangat lebih
bertambah mengidolakan Nabi, bertambah mencintai Nabi, karena Nabi sosok yang selalu bisa menghargai, membalas kebaikan-kebaikan orang lain, termasuk membalas kebaikan anak-anak. Nah, kita orang tua harus bisa membalas kebaikan anak-anak kita. Balaslah, walaupun hanya memuji dengan jempol, itu bagian dari menghargai. Anak itu sebenarnya lebih membutuhkan penghargaan, dihargai di jempol. Ini menghargai. Lebih membutuhkan ini daripada hadiah. Karena sebagian orang selalu mengandalkan uang. Enggak. Anak lebih membutuhkan ini. Dihargai, dikasih jempol, dipuji. Itu bagian dari mengokohkan anak untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ketika kebaikannya dihargai, dia akan mau melakukan berikutnya. Ya, dan inilah dunia anak, dunia pujian. Kita harus pahami, dunia anak itu dunia pujian. Jangan takut nanti anak jadi gede kepalanya, ya, jadi sombong. Enggak. Anak akan paham, ada satu masa nanti nggak mau dipuji lagi. Kamu ini masya Allah makin dewasa, Allah ayah ini, dia nggak mau lagi dipuji. Allah ayah ini, anak putri dipuji, kamu itu masya Allah anggun, cantik, solehah. Allah ayah ini nggak usah lah, nggak mau lagi dia. Ada satu masa karena dia udah besar, udah kenyang dengan pujian. Waktu kecil udah sering dipuji, udah kenyang dengan pujian, gedenya nggak mau lagi. Tapi kalau nggak pernah dipuji, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah cintai, merasa dicintai, diperhatikan, yang muncul ketika sudah gede dia caper, kayak anak-anak pang. Anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang dihargai, kurang semuanya. Kebutuhan mendasar itu enggak mereka dapatkan dari ayahnya, dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kami persilahkan. Silakan. Iya. Cara menghargai tadi, ucapin terima kasih, dipuji. Anak misalnya mau nyuci piring bantu ibunya, masya Allah, barakallahu fiik. Kalau seperti ini ibu seneng kali. Hati ibu lihat kamu itu bantu ibu, seneng. Anak itu merasa dihargai. Kita menunjukkan rasa senang ketika dia berbuat baik, itu sudah bentuk menghargai. Ya, kita memujinya, kita memberikan jempol, kita mendoakan barakallahu fiik. Semoga kamu kamu mendapatkan keberkahan. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah mudahkan cita-citamu. Ketika setiap kali kebaikan yang dilakukan, ada doa-doa yang selalu kita berikan pada anak. Kita nggak tahu doa yang mana yang akan dikabulkan, ya. Lah, yang seperti itu adalah bagian menghargai kebaikan-kebaikan anak. Yang salah adalah baiknya kita diam, salahnya kita marahin. Kalau baik, dia udah nyuci piring, kita diem. Dia udah belajar, diem. Udah tahfiz, diem. Bantu jaga adiknya, diem. Giliran salah sedikit, kita merepetnya minta ampun. Nah, ini namanya nggak menghargai anak.
Kebaikanku nggak dilihat. Kesalahan itu sedikit kena marah. Anak akan merasakan seperti itu. Ini namanya anak akhirnya merasa nggak dihargai. Makanya orang tua yang selalu bisa mengucapin terima kasih kepada anak, bisa memberikan jempol, muji, itu anak merasakan aku di mata ayah, ya, itu seorang anak yang selalu dihargai, selalu diapresiasi kebaikan-kebaikan. Nah, ini membuat dia semakin mudah untuk mentaati orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tak kita misalnya mau menasihati anak ini, tapi kita sudah menceritakan misalnya kita dulu nakal, tapi itu nggak bagus. Tapi bisa menceritakan kenakalan kita tapi dengan niat dengan menasihati bahwa itu nggak bagus, kalau bagus efeknya begini. Kadang kan anak itu kalau mendengar kita cerita tentang kita, dia lebih tertarik kita daripada tempat lain. Karena kita kadang menceritakan tentang kita sebelumnya. Iya, cerita masa kecil kita itu boleh, seneng. Anak pun akan penasaran dengan cerita masa kecil kita. Dulu ayah waktu kecil semana? Ceritakan, tapi jangan ceritakan yang jelek-jelek. Ayah dulu pernah nyolong jambu, jangan. Ayah parah kali dulu masa kecil. Enggak, ceritakan yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Supaya anak juga tidak meremehkan kita. Oh, ternyata ayah preman juga dulu, lebih parah dari aku. Aku gini aja dimarah-marah. Dulu ayah lagi. Jangan, jadi kita nanti akhirnya nggak salah satu aib-aib kita akan terbongkar sama anak kita. Jadi ceritakan yang baik-baik, ya. Kalaupun toh cerita tentang keburukan bukan kita, tanpa menyebutkan nama, bukan ayah ini anak nggak ngerti apakah itu ayah apa siapa, nggak ngerti, ya. Atau mungkin teman dulu, ayah punya teman masa kecilnya seperti ini nggak baik. Jadi bukan kita sendiri, ya. Jadi masa lalu kita yang buruk-buruk itu sudah Allah tutup, udah dimaafkan, ya, jangan dibongkar lagi. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, biasanya ada dua bersaudara ini Ustaz, tapi kadang-kadang anaknya saling mengadu ke orang tuanya bahwa misalnya tadi kakaknya atau adiknya berbuat salah lalu mengadu. Sikap kita bagaimana Ustaz? Ya, kita harus paham apa yang mendorong anak saling melaporkan keburukan saudaranya. Kalau seperti kira-kira apa? Dia berebut simpati kita. Supaya aku lebih disayang daripada adik, aku lebih disayang daripada kakak. Ini harus kita kokohkan. Ayah itu sayang sama kakak, sama adik. Kakak nggak usah jelek-jelekin adik. Adik nggak usah jelek-jelekin ayah, kakak. Kalau ada yang nggak benar tegurlah kakak. Kalau kakak nggak benar, adik kalau nggak benar kakak yang negur. Kita di sini suruh saling amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik, menegur yang salah. Nah ini tegurlah. Seharusnya seperti apa itu. Lah ini. Jadi kita ketika niatnya nanti tadi kemudian diajari juga tendensi kita untuk negur itu juga supaya Allah memberikan pahala ke kita. Kita ngajak yang baik, Allah memberikan pahala ke kita. Kita negur yang enggak baik, Allah berikan pahala kepada kita. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dapat pahala dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu menceritakan, misalkan kakak menceritakan keburukan adik supaya ayah itu marah sama adik,
Itu niatnya jahat, niatnya jelek, nggak boleh gitu. Niatnya supaya adik dikasih nasihat sama ayah boleh. Tapi kalau supaya adik dimarah ayah salah. Lah ini harus kita sampaikan, ya, supaya nggak berkembang. Kalau itu dibiarkan bisa berkembang nanti mereka saling bersaing untuk mendapatkan rasa simpati dan cinta orang tuanya. Nggak perlu bersaing. Nah, kalian itu adalah anak-anak ayah yang ayah sayang, cintai. Ya, nggak perlu bersaing semuanya. Ayah sayang sama kakak, ayah sayang sama adik, semuanya ayah sayang. Lah itu supaya mereka tidak berebut cinta dan perhatian dari ayah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.